Masih bersama kami di Breaking News TV One, Pak Anan, kami kembali meminta bantuannya untuk menerjemahkan bagaimana situasi terkini di Gaza, Palestina melalui siaran Al Jazeera. Ya, baik, Al Jazeera TV sekarang sedang melaporkan apa yang terjadi di perbatasan Libanon dengan Israel, Libanon bagian selatan. Dikatakan bahwa beberapa daerah ini memang menjadi terus terjadi tembak-menembak di beberapa daerah dan wilayah-wilayah perkampungan yang ada di bagian selatan menjadi target pertempuran antara Hizbullah dengan tentara penjajah Israel. Dari IDF, tentara penjajah Israel mengatakan bahwa mereka sudah menyerang kepada Hizbillah di wilayah bagian selatan Libanon. Dikatakan ini adalah pusat operasional militer Hizbullah yang ada di bagian selatan. Kemudian ada berita juga tentang Houthi yang melakukan membajak sebuah kapal yang mereka sekarang sudah diambil alih oleh Houthi. Dikatakan bahwa mereka mengambil alih membajak kapal yang diduga sebagai milik Israel. Kata Houthi mengatakan bahwa pada bulan ini mereka membajak sebuah kapal yang dimiliki oleh Israel. Dikatakan bahwa mereka akan terus menahan kapal tersebut sampai terjadi perang di jalur Gaza berhenti. Dan sekarang kita akan melihat peta peperangan yang ada di jalur Gaza bersama wartawan Al Jazeera Hamdan. Pada sekarang kita akan melihat sebagaimana analisa politik dan analisa militer. Dikatakan bahwa ini adalah saat-saat yang bisa dikatakan panas menjelang gencatan senjata. Tetapi Anda mungkin bisa lebih detail apa yang bisa Anda lihat. Ya, bagaimana menurut Anda bahwa memang dikatakan bahwa saat-saat menegangkan seperti sekarang ini beberapa jam sebelum terjadi gencatan senjata antara kedua belah pihak. Dikatakan bahwa Houthi mereka sudah melancarkan serangan ke beberapa wilayah Israel melalui Laut Merah dari Yaman, dan itu digagalkan oleh salah satu pesawat Israel. Dikatakan bahwa memang roket dari Al-Houthi bisa sampai ke wilayah Israel, dan dikatakan bahwa itu bisa digagalkan oleh salah satu pesawat Israel. Dalam kondisi yang sangat menegangkan ini, memang ada semacam serangan yang sangat kuat dengan menggunakan roket balistik yang dimiliki oleh dari pasukan Houthi dari Yaman. Kemudian mungkin kita akan lihat peta berikut ini apa yang dikuasai oleh militer Israel akhir-akhir ini. Beberapa jam sebelum gencatan senjata berlaku, memang mereka sudah semacam ada pergerakan yang sangat besar maju seperti yang terjadi di Jabalia, tetapi memang tidak ada informasi yang pasti. Tetapi ada memang gerakan-gerakan Israel di wilayah dari arah laut ini, dari khususnya di wilayah Jabalia dan dari wilayah Sheikh Ridwan, yang ada indikasi yang sangat kuat sekali kemajuan pergerakan maju yang dilakukan oleh militer penjajah Israel. Mereka mengatakan memang berusaha sebelum ada gencatan senjata mereka sudah menguasai penuh daerah-daerah yang selama ini sudah mereka kendalikan dan keamanannya di bawah kendali militer penjajah Israel. Kemudian kontak senjata juga masih terus terjadi, kontak senjata di wilayah tengah jalur Gaza bagian utara. Sampai hari ini memang masih mendengar dan melihat memang melalui
melalui video dan memang menjadi target-target serangan baik di Bait Hanun dan Bait Lahia dan secara keseluruhan memang wilayah jalur Gaza bagian utara dan terakhir memang di bagian barat berdekatan dengan Jabalia. Maka mungkin Anda bisa mengkaji lebih jelas apa yang dilakukan oleh analis militer terhadap apa yang terlihat dari peta peperangan yang terjadi hari ini. Apabila memang pertanyaannya adalah apabila militer Israel masih berada di bagian utara dan mereka masih terus berada di wilayah ini dan juga di wilayah Al-Fallujah yang dikenal dengan mempunyai dataran ketinggian, apa kita kira-kira yang akan terjadi setelah mereka mengepung sebuah wilayah jalur Gaza? Kita tidak bisa memastikan kapan sebetulnya gencatan senjata. Saya tidak bisa tahu kapan itu akan terjadi. Tetapi beberapa jam sebelumnya biasanya merupakan sebuah waktu atau sebuah waktu yang sangat menentukan bagi gencatan senjata dan apakah akan ada gencatan senjata atau tidak selanjutnya. Karena dengan melakukan ini bisa dikatakan sejarah-sejarah militer bahkan di luar Gaza ketika mereka mengatakan ada gencatan senjata misalnya jam 7 pagi besok bahwa maka kita akan melihat pada jam 7 besok pagi melihat secara gambar satelit apa yang akan terjadi. Mungkin akan ada perubahan gambar. Peta yang kita lihat tadi, saya melihatnya akan seperti itu. Beberapa jam ke depan maka serangannya ini akan sangat luar biasa. Seperti terjadi pada perang-perang 73, pada perang 67, itu seperti itu. Mereka akan membakar apapun yang ada, walaupun itu selalu beresiko bagi mereka. Mereka dikatakan bahwa menjelang gencatan senjata itu sangat menakutkan bagi mereka, sangat mengkhawatirkan bagi mereka, sangat menegangkan bagi mereka. Ini bisa dikatakan bahwa kualitas atau ketakutan di wilayah Israel, di tentara Israel itu sangat meningkat dengan sangat tajam. Maka mereka mengatakan bahwa pejuang-pejuang Hamas ini akan juga meningkatkan. Maka dari pihak militer Israel mereka akan terus meningkatkan serangannya dan mereka akan terus melakukan serangan-serangan, membombardir apapun yang ada di sekitar mereka, sehingga ketika tidak misalnya di daerah Jabalia dikatakan bahwa kemarin mereka sudah menguasai Jabalia, tetapi ketika akan diumumkan gencatan senjata, mereka akan membakar apapun yang ada di depan mereka. Dari laut, dari udara, dan dari kendaraan lapis baja, tank-tank yang mereka miliki, mereka akan terus melakukan serangan. Sehingga ketika terjadi gencatan senjata, maka mereka fokus mereka sudah dikatakan sudah dalam posisi aman ketika terjadi gencatan senjata. Dan ini memang agak berbeda dari wilayah-wilayah lain. Coba kita melihat ke wilayah lain selain wilayah Jabalia bagian tengah. Dikatakan di situ bahwa mereka juga terfokus di Rumah Sakit Indonesia setelah mereka menguasai Rumah Sakit Ashifa. Sekarang bahwa Israel juga menguasai wilayah Rumah Sakit Indonesia. Bagaimana kira-kira akan keluar dari sana? Artinya fokus-fokus yang terjadi di situ. Kita berbicara tentang misalnya apa yang terjadi pada hari kemarin ketika gambaran bahwa militer Israel itu kemungkinan akan maju di wilayah Jalan Salahuddin. Kemudian mereka akan masuk ke daerah Saroya. Dan hari ini kita lihat ketika Saroya sudah mereka kuasai selama 5 hari belakangan ini, mereka sekarang berusaha untuk memecah antara Jabalia dengan Bait Hanun, sehingga yang di tengahnya ada Rumah Sakit Indonesia, sehingga Jalan Salahuddin yang bergaris biru ini akan menjadi beberapa bagian. Jalur Gaza bagian utara menjadi beberapa bagian yang mengakibatkan mereka
akan menguasai. Nah, sekarang gencatan senjata itu akan beberapa saat lagi dan ada semacam kesempatan-kesempatan yang semakin sempit. Maka militer penjajah Israel akan terus berusaha memperluas wilayah yang mereka kuasai sehingga menjadi tempat berlindung mereka menjadi semakin maksimal mengantisipasi serangan yang tidak terduga. Itu adalah analisa militer di jalur Gaza bagian utara, Windy, yang menerangkan bagaimana kondisi di lapangan menjelang disepakatinya gencatan senjata antara kedua belah pihak, baik Hamas dan militer penjajah Israel. Baik, terima kasih. Pemirsa, kami kembali harus jeda sejenak. Usai jeda kami akan menghadirkan bagaimana kondisi terkini di Gaza, Palestina sesaat lagi. Anda kembali bersama kami dan Pak Anan, tadi kita sama-sama sudah melihat bagaimana situasi terkini di Gaza, Palestina. Yang menarik ini adalah dengan semakin mendekatnya kesepakatan untuk gencatan senjata, ternyata penyerangan terhadap Gaza, Palestina ini juga semakin membabi buta. Bagaimana pendapat Anda? Ya, kalau kita lihat perkembangan terakhir memang Israel atau militer Israel itu seperti mengambil kesempatan terakhir. Last minute menjelang diberlakukannya gencatan senjata di mana mereka berusaha untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka di jalur Gaza sebagai tempat aman bagi mereka ketika terjadi sesuatu. Maksudnya memperbanyak gedung-gedung yang mereka kuasai, memperbanyak wilayah mereka kuasai sehingga ketika gencatan senjata itu gagal, artinya ada salah satu pihak yang diindikasikan misalnya melanggar perjanjian, maka mereka mempunyai banyak opsi untuk bisa bertahan di jalur Gaza bagian utara. Dan Anda melihat bahwa kesepakatan gencatan senjata selama 4 hari ini, apa yang bisa dimanfaatkan oleh warga Gaza Palestina sendiri? Sangat banyak ya, diberitakan bahwa ada sekitar 300 kendaraan atau truk yang dari Rafah, di perbatasan Rafah akan masuk. Kemudian ada sekitar 100 kendaraan khusus bahan bakar juga akan masuk, kemudian obat-obatan, pakaian semuanya akan masuk dan itu memang akan disalurkan termasuk kepada Gaza bagian utara. Maksudnya seluruh Gaza semuanya akan terbagi dengan bantuan kemanusiaan. Kemudian yang menjadi bahasan juga adalah bagaimana ada jaminan pergerakan orang-orang pengungsi. Maksudnya ketika di jalur Gaza bagian utara sudah tidak ada lagi tempat yang aman dan tidak layak untuk hidup, maka mereka bisa ke selatan, bergerak ke selatan dan itu harus dijamin keamanannya. Perjanjiannya begitu sangat rumit ya, ada semacam usaha-usaha untuk nego di antara kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Qatar, Mesir dan Amerika Serikat. Ini dilakukan oleh top level di antara mereka. Memang baik Israel ataupun Hamas, kedua belah pihak sama-sama curiga. Sama-sama curiga jangan-jangan ketika mereka sudah sepakat gencatan senjata, tapi salah satu pihak tetap melakukan serangan. Baik, terima kasih Pak Anan, waktunya bersama kami di Breaking News TV One, dan pemirsa ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Breaking News. Saya Windy Wellington pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.